Salam saudara semuanya. Apa kabarnya hari ini? Harapan kita semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, baiklah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Kolose pasal 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau saya berbicara tentang hutang, pasti kita semua paham ya, karena kita semua mungkin pernah berhutang. Apakah itu hutang jasa, apakah itu hutang uang atau materi, kita bisa melakukan itu. Apakah kita berhutang kepada bank, atau berhutang kepada saudara, atau kepada orang lain lah. Dan sebagai tanda, sebagai bukti kita memiliki hutang, maka kita akan memperoleh surat sebagai bukti bahwa kita memiliki hutang, dan tentu di dalam surat itu akan ditentukan atau ditetapkan tanggal pembayaran, bulan dan tahun. Kita harus membayar hutang kita itu pada waktu yang sudah ditetapkan. Firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang hutang juga. Tetapi hutang yang dimaksud itu bukanlah hutang seperti yang kita sering lakukan, meminjam uang, kita berhutang, meminjam jasa orang lain, kita berhutang, kita harus membayarnya. Tetapi hutang yang dimaksud pada firman ini adalah dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Karena kita melakukan dosa, maka kita menjadi orang yang berhutang. Dan upah daripada dosa itu adalah maut. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berhutang uang, kita dapat membayarnya dengan uang. Berhutang jasa, kita bisa membayarnya dengan uang. Tetapi hutang karena dosa, tak seorang pun dapat membayar itu. Orang terkaya sekalipun tidak dapat membayar hutang-hutang kita karena dosa. Penguasa sekalipun di dunia ini tidak dapat untuk membayar hutang-hutang dosa kita. Kalau begitu, siapakah yang dapat membayar hutang kita? Karena hutang dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita ini akan membuat kita pertama menjadi terdakwa, dan juga upah dari dosa itu mengancam hidup kita, bahwa kita akan menerima maut hukumannya karena dosa-dosa kita. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah Sang Pengasih, Tuhan Allah Sang Pencipta, Dia memahami kelemahan-kelemahan kita.
Tidak mungkin kita dapat membayar apalagi melunasi hutang-hutang kita. Hanya Tuhan Allah saja yang dapat melunasi, yang dapat melepaskan kita sebagai terdakwa, yang dapat melunasi segala hutang-hutang kejahatan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Dan Tuhan Allah pun berinisiatif, dan akhirnya di Yohanes juga dikatakan firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia memberikan nyawanya sebagai tebus atas dosa-dosa kita. Hanya melalui darah Yesus Kristus saja kita dapat diselamatkannya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita umat manusia. Kita ditebus, sebagai terdakwa kita dibebaskan. Sebagai orang yang berhutang kita dibebaskan. Hutang kita selesai di kayu salib. Hutang kita diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pada hari ini, di mana kita mendengarkan firman ini, bagaimana kita dapat terbebas dari hutang-hutang kita karena Tuhan kita Yesus Kristus, maka tidak ada yang dapat memberikan sukacita besar selain apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, patutlah kita untuk membenahi hidup kita. Mari kita lebih baik lagi, mari kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagai orang-orang yang bebas dari hutang-hutang, maka kita menjadi merdeka dalam perkara-perkara yang baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Karena pada saat hari ini kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang sungguh besar, di mana Tuhan Yesus memberikan nyawanya sendiri sebagai tebus kami. Kalau kami menjadi orang-orang yang terdakwa sebagai orang yang berhutang dan upah kami adalah maut, tetapi hal itu dapat dilunaskan dengan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Buatlah kami untuk terus mengenang itu sehingga kami dapat taat kepadamu dan kami mengasihi Tuhan, dan setiap apa yang kami lakukan itu pun menjadi perkara-perkara yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.